Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Effendi, dari program studi pendidikan informatika angkatan 2018, asal kampus dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian black box dan white box. Sebelum kita melakukan pengujian, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu white box dan black box. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang white box testing. White box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada yang salah atau tidak. Jika modul ini dan telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan kode, akan dikomplikasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat kode dari suatu aplikasi software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Sedangkan black box di sini seperti yang kita lihat. Apa itu black box? Black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dengan menguji kode program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Baik, kita kembali ke dalam project tadi. Di sini saya akan menguji pengujian black box dan white box pada penjualan sederhana. Di dalam penjualan sederhana ini bisa kita lihat secara bersama. Di sini dituliskan inputkan barang, dan ada beberapa bagian yang kita masukkan ke dalam input barang ini, seperti nama barang, jenis barang, harga satuannya, jumlah beli, total harga, diskon, dan harga setelah diskon, bayar dan kembaliannya. Baik, langsung saja kita uji di sini yang penjualan sederhana ini dalam bentuk pengujian testing black box. Baik, kita langsung saja masukkan dengan menginputkan data laptop dan jenisnya di sini kita pilih elektronik. Harga satunya kita letakkan sebesar 2 juta dan jumlah belinya kita pesan sebanyak 4 unit. Maka di sini akan langsung terlihat total harganya berapa ke 4 unit tersebut, 8 juta, dan diskonnya mendapatkan 40% sehingga 3.200.000. Total harga setelah diskonnya sebesar 4.800.000 dan kita bayar sebesar 5 juta. Nah, langsung bisa kita lihat kembaliannya sebesar 200.000. Setelah kita menginputkan barang yang kita pesan tadi, bisa kita simpan datanya dan menyimpan data berhasil. Dan dimana kita bisa melihat laporan input barang tadi, kita bisa melihatnya di laporan penjualan. Nah, di sini kita bisa melihat laporan penjualan tersebut, nomor transaksi 29, nama barangnya laptop, jenis barang elektronik, dan harga satuannya 2 juta. Kita tadi memesan sebanyak 4 unit dan total harganya 8 juta dan mendapatkan diskon 3.200.000. Total harga setelah diskonnya 4.800.000. Kita membayarnya tadi sebesar 5 juta dan kembaliannya 200.000. Jika kita ingin mengupdatekan data, langsung saja kita tekan di sini update. Maka di update data tersebut menampilkan barang yang kita inputkan tadi beserta harganya. Dan di sini bisa kita kembali. Dan untuk di situ kita bisa menghapus jika pesanan kita tadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka di sini kita bisa memilih hapus dan data yang kita inputkan tadi langsung terhapus. Nah, di sini pada laporan penjualan tersebut juga tidak tampil barang yang kita inputkan tadi. Dan jika kita ingin menginputkan barang yang tadi sekali lagi, maka kita juga bisa memilih di sini data baru dan akan kembali ke dalam halaman inputkan barang. Cuman sampai situ penjelasan saya untuk mengenai black box. Dan untuk penjelasan saya ke white box, di sini kita bisa melihat source kode dari penjualan sederhana.
Di sini kita menginputkan seperti barang, nama barang, jenis barang, harga satuan, jumlah beli, total harga, diskon, total harga setelah diskon, bayar, kembaliannya. Di sini juga dijelaskan misalkan kita memesannya barangnya lebih dari 10, maka di sini juga terdapat beberapa diskon yang kita dapatkan. Di sini bisa dilihat berapa persen yang didapatkan dalam pemesanan barang tersebut. Di indeks PHP ini menampilkan seperti inputkan barang. Nah, ini seperti halaman barunya. Dan di simpan penjualan, setelah kita menginputkan barang tersebut, maka barang tersebut akan tersimpan sesuai dengan apa-apa saja yang kita inputkan tadi. Setelah itu tentang update penjualan. Tentang update penjualan tadi menjelaskan juga di mana barang yang kita inputkan tadi telah terupdate dan ditampilkan juga apa yang kita pesan. Selanjutnya di update penjualan sama saja bagiannya dengan nama barang, jenis barang, harga satuan, jumlah beli dan lain-lain. Dan di sini juga bisa melihat laporan penjualan. Laporan penjualan tadi seperti apa yang telah kita inputkan tadi, maka di laporan penjualan yang kita lihat tadi bisa kita lihat apakah laporan kita tadi masuk atau enggaknya. Di koneksi PHP ini menghubungkan laporan penjualan, indeks PHP, simpanan penjualan, update penjualan, serta hapus penjualan. Di sini juga ada juga dari source code hapus penjualan. Misalkannya laporan kita tadi tidak sesuai tentang barang yang kita pesan, maka kita bisa menghapus pesanan kita tadi. Jadi dari beberapa bagian ini, jika ada dari yang teman-teman yang ragu, mungkin di akhir video ini saya jelaskan juga sekali lagi. Di sini misalkan kita memesankan mouse. Nah, di sini barang mouse ini dalam jenis barang apa? Elektronik. Dan harga satuannya seperti harganya itu berapa? Kita taruh saja 10.000. Dan jumlah belinya kita pesan sebanyak 4 unit. Maka total harganya tersebut adalah 40.000. Diskonnya 40%, potongan harganya jadi 16.000. Total harga setelah diskon itu 24.000. Kita membayar pesanan mouse kita ini sebesar 50.000. Nah, jadi kembaliannya kurang pun dari minus 19.000. Di sini bisa kita simpankan datanya. Kenapa saya mengambilkan harganya yang kecil atau diskon yang kecil? Jadi nanti jika teman-teman memilih barang tersebut dengan harga lebih, maka di sini tidak akan ada terdapat minusnya. Nah, langsung saja penjelasan saya ini kita simpan. Dan di sini juga terjadi error kalau kita melakukan kesalahannya. Bisa kita kembalikan. Jika di sini terdapat error, mungkin bisa kita besarkan juga harganya. Atau harga satunya kita besarkan saja menjadi 50.000. Kita memasangnya 4. Jadi di sini tertulis harganya 2 juta. Dan di sini juga terdapat 800.000 diskonnya. Maka dari itu terdapat harga totalnya diskon 1.200.000 dan bayarnya sebesar, kita bayarkan saja sebesar 5 juta. Nah, maka kembaliannya itu 3.800.000. Terdapat juga jika kita simpan data tersebut, maka menyimpankannya data berhasil. Dan di sini juga kita bisa melihat laporan kita tadi. Di sini bisa kita lihat laporan penjualannya. Nah, ini yang harga mouse tadi. Nomor transaksi kita nomor 30, mouse elektronik. Harganya 500.000. Jumlah belinya 4, jadi total harganya 2 juta, diskonnya 800.000 dan total harga setelah diskonnya 1.200.000. Kita bayar sebesar
8 juta dan kembaliannya ada 3.800.000. Nah, jika kita menekan tombol update, maka di sini akan terlihat seperti update data yang kita inputkan tadi. Nah, kita kembali lagi, jika kita ingin menghapuskan data, kita tekankan saja langsung di sini hapus. Nah, maka data yang kita inputkan tadi, yang kita lihat di update tadi, maka akan langsung secara otomatis terhapus. Dan jika kita ingin menginputkan barang yang kita inginkan lagi, kita bisa menekan tambah data baru. Nah, di sini juga akan kembali ke halaman awal. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya tentang pengujian black box dan white box. Jika ada kesalahan dalam video saya ini, saya minta maaf. Di sini saya juga baru belajar. Tugas saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya sendiri. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.